Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Beberapa hari kemarin kita sudah diperlengkapi Bapak Ibu ya, dan saya percaya kita tangkap dengan baik dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Karena pesan Tuhan ini sangat menarik, sangat sangat membangun hidup kita sebenarnya kalau kita tangkap dengan baik. Pesan Tuhan berbicara tentang belajar di setiap keadaan. Belajar di setiap keadaan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan Bapak Ibu. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita mempelajari perikop ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuan Yakobus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang percaya pada masa itu? Tujuannya sebenarnya adalah untuk meneguhkan orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa itu, yang khususnya dalam penganiayaan, tekanan yang mereka hadapi pada saat itu begitu berat mungkin ya. Sehingga Yakobus harus menyampaikan surat, memberikan peneguhan ini kepada orang-orang percaya pada masa itu. Sangat tidak mudah ketika kita mempelajari, kalau kita melihat sejarah latar belakangnya. Penganiayaan yang mereka hadapi itu bukan penganiayaan biasa-biasa Bapak Ibu. Itu begitu berat, begitu ditekan kekristenan pada saat itu. Jadi lewat pesan Tuhan ini ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kita. Dikatakan belajar di setiap keadaan. Nah, saya akan bacakan sedikit tentang inti pesannya Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, tidak semua saya bacakan ya. Melalui pesan ini Tuhan mau kita orang percaya bukan sekedar datang memohon kepada Tuhan agar melalukan segala pencobaan yang terjadi dari hidup kita, namun belajar menangkap maksud Tuhan di balik itu semua. Tuhan menamakan sebagai sekolah di setiap keadaan. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Sekolah di setiap keadaan. Bicara tentang sekolah di setiap keadaan, pasti ada ujian yang harus kita hadapi. Itu gak bisa dihindari. Jangan bilang mau hindari ujian, tidak bisa. Karena setiap keadaan hukumnya wajib. Ini tidak ada batasan SKS Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih pelajaran apa, tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan hari ini saya mau bolos, itu tidak bisa. Hukumnya adalah wajib. Karena ini memang berbicara tentang sekolah kehidupan. Artinya sepanjang waktu kita harus terus belajar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan mengatakan hari ini saya mau berhenti aja, hari ini saya mau bolos, tidak mau ikut menghadapi mata pelajaran yang mungkin. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, kalau kita memutuskan untuk berhenti belajar dalam keadaan seperti yang kita hadapi saat ini, kita akan ketinggalan, ya kan? Kita bisa gagal, kita bisa tidak memahami tentang arah atau tujuan hidup. Karena setiap pelajaran hari demi hari yang kita lewati, selalu ada sesuatu yang terpenting yang Tuhan mau sampaikan.
Kalau saya mempelajarinya, menangkapnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap hari apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, selalu ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam setiap keadaan peristiwa yang kita hadapi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melatih kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar. Terus belajar dan belajar bagaimanapun keadaannya. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Itu sudah sangat memperlengkapi kita. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal Bapak Ibu yang biarlah kita tangkap bersama-sama ya melalui pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah belajar untuk tidak mengabaikan sesuatu yang terpenting atau yang terutama di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Belajar untuk tidak mengabaikan. Mari kita lihat firman Tuhannya. Apa yang terpenting yang disampaikan oleh Yakobus dalam perikop ini Bapak Ibu. Ayat yang kelima sampai 6a. Oke, saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kenapa? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang atau jangan ragu. Jadi salah satu yang terpenting yang ditekankan oleh Yakobus dalam ayat ini adalah tentang hikmat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa Yakobus menegaskan tentang hikmat Tuhan? Karena Yakobus tahu ada berbagai macam pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa itu. Baik itu dari luar ataupun dari dalam. Nah, dan untuk menghadapi berbagai ujian atau pencobaan, itu dibutuhkan hikmat yang besar Bapak Ibu. Karena dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Dibutuhkan hikmat yang besar. Bukan sekedar punya hikmat. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Perhatikan baik-baik, ada kalimat ini, kekurangan hikmat. Artinya bukan berarti tidak ada hikmat loh Bapak Ibu. Kurang. Harus diminta, harus ditambahkan. Siapa yang menambahkan hikmat itu? Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk menolong kita, untuk memampukan setiap kita menghadapi berbagai cobaan itu. Kalau satu cobaan mungkin kita perlu hikmat yang sedikit saja mungkin. Tetapi berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-berbagai bukan satu. Ada banyak. Berbagai sisi. Bisa bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ya kan? Pencobaan-pencobaan itu membuat orang percaya pada endingnya nanti akan gugur. Nah, Tuhan mau lewat Yakobus ini mengatakan apa? Memintanya, menambahkan hikmat. Bukan sekedar punya hikmat. Kalau bahasa saya bukan sekedar mengenal Tuhannya. Bukan sekedar yang penting ibadah, yang penting berdoa, bukan seperti itu. Yang terpenting menjalankan setiap rutinitas ibadah, bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang ditambahkan yang lebih untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi segala tantangan atau berbagai tantangan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Gak bisa kita ngomong Tuhan, sedikit saja tidak apa-apa.
Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kekurangan hikmat, minta. Dan jangan juga merasa punya hikmat. Ya kan? Kita harus minta dengan segenap hati. Dengan segala kerendahan hati kita minta kepada Tuhan. Hikmat Tuhan itu menolong kita Bapak Ibu. Menolong kita untuk apa? Untuk bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bisa salah dalam pergumulan, dalam kesukaran. Kadang-kadang kita mengalami namanya kebuntuan Bapak Ibu. Saat ini kita sedang menghadapi, menurut saya masalah juga yang terbesar Bapak Ibu, tentang COVID ini. Ya kan? Mungkin kita sedang mengalami kebuntuan, menghadapi, menjalani hari-hari kita. Tetapi kalau kita hidup dengan penuh hikmat yang Tuhan taruhkan, saya percaya kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Kita akan mudah untuk melewati berbagai cobaan yang kita hadapi. Jadi hikmat Tuhan ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap tidak penting Bapak Ibu. Ini sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Ini menolong setiap kita untuk keluar dari setiap pencobaan-pencobaan, setiap ujian yang kita hadapi. Saya punya pengalaman nih Bapak Ibu. Dulu saya hampir gagal ya, hampir gagal dalam hal, ada sesuatu lah dalam perkuliahan. Sebenarnya nggak perlu dipertahankan lagi. Artinya satu pelanggaran aja harus sudah siap keluar. Tapi dengan kasih karunia Tuhan saya dikasih kesempatan itu. Mungkin dengan pergumulan, pertimbangan dan sebagainya. Saya rasanya udah nggak ada jalan. Rasanya udah buntu dan sebagainya. Rasanya kok Tuhan gimana nih? Pokoknya sudah nggak ada sesuatu lagi yang saya kejar. Ketika saya dipraktekkan di dua tempat Bapak Ibu, saya sepertinya kayak mengabaikan saja. Udah ini bukan panggilan dalam kehidupan saya. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan. Rasanya saya udah kalut dan rasanya udahlah, gak perlu amat melayani Tuhan pada saat itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam praktek yang saya jalani, hati saya itu udah mulai rasanya ya udah ngomongin sama gembala yang setempat pada situ, udah mundur aja. Karena panggilan itu sudah mulai abaikan. Saya mengatakan ini bukan panggilan saya. Ini bukan jalur saya, menurut saya seperti itu. Tetapi dalam proses itu saya diajarkan, diingatkan bahwa panggilan Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan saya. Tapi saya melihat dengan kacamata saya bahwa ngapain sih? Udah pelayan itu saya anggap sesuatu yang tidak penting lagi pada saat itu. Ya udah jalanin saja. Udah kayak tanpa tujuan saya jalani seperti itu. Tetapi pada endingnya Bapak Ibu, lewat proses, lewat orang-orang yang membimbing saya, akhirnya saya bertahan. Tuhan kasih sesuatu dalam pemikiran saya bahwa kamu belum selesai. Di situ saya merenungkan bahwa Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya mesti pulang 2 kali di kampus pada saat itu dengan muka yang sudah malu, rasanya kayak udah nggak dianggap dan sebagainya seperti itu. Ya, tetapi bisa terselesai dengan baik Bapak Ibu. Dikatakan apa dalam firman Tuhan? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Karena saya lihat gini, pengabaian itu bisa mengakibatkan beberapa hal Bapak. Yang pertama itu bisa salah langkah. Saya hampir salah langkah.
Saya anggap skorsing itu adalah suatu kebuntuan buat saya untuk melangkah lebih lagi. Kalau kita mengabaikan sesuatu yang penting, Bapak Ibu, kita bisa salah langkah, mengabaikan hikmat Tuhan, bisa salah tujuan di dalam kehidupan setiap kita. Ada contohnya dalam Alkitab, Yudas, Bapak Ibu, kita tahu, salah langkah, salah tujuan, akhirnya apa? Fatal yang terjadi dalam kehidupan. Nah, Tuhan gak mau terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, pengabaian itu bisa mengakibatkan bisa salah keputusan. Menurut pandangan kita, apa yang kita jalani itu tepat. Tapi menurut pandangan Tuhan, itu tidak tepat. Menurut kita tepat, tapi menurut Tuhan gak tepat, gak sesuai. Akhirnya salah memutuskan sesuatu. Di dalam pasal 3 ayat 15 mengatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Bukankah kita bisa melihat ada berbagai banyak orang-orang percaya mengalami keputusan yang sama? Kalau salah keputusan, Bapak Ibu, itu ngeri banget. Ya, salah memilih pasangan, ngeri banget. Salah memilih pekerjaan, itu salah banget. Bisa ngeri banget dalam hidup kita. Yang ketiga, bisa salah meresponi setiap keadaan yang kita hadapi. Dan pada akhirnya nanti tidak belajar sesuatu apapun dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Padahal Tuhan mau kita belajar dari setiap peristiwa itu. Merespon yang salah itu sangat berbahaya. Ya, makanya kita jangan sampai mengabaikan sesuatu yang terpenting ini, Bapak. Adalah hikmat Tuhan untuk menuntun, menolong, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Jadi, poin yang pertama ini, jangan sampai kita mengabaikan, Bapak Ibu, sesuatu yang penting, yaitu meminta hikmat Tuhan. Yang kedua adalah belajar untuk menjadi penyelesai yang baik dalam setiap keadaan. Katakan penyelesai, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Menjadi penyelesai yang baik yang dimaksudkan adalah dalam hal mempertahankan iman kita sampai akhir. Meskipun posisi kita di tengah-tengah kesukaran yang berat atau berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, kita harus mempertahankan itu. Kita harus menjadi penyelesai yang baik. Di ayat 2 berkata dalam Yakobus pasal 1, dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Poin pentingnya adalah bukan berapa kali kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan tersebut, tetapi berapa kali kita bangun atau bangkit untuk menyelesaikannya. Bukan berapa kali jatuhnya, tetapi berapa kali kita bangun dan bangkit untuk menyelesaikan sesuatu yang perlu kita selesaikan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam istilah Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, kalau kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu, tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Ada alasan buat Paulus untuk tidak menjadi penyelesai yang baik dalam kehidupannya. Ya kan, kita tahu dalam pelayanan, masuk penjara lagi, ditangkap dan sebagainya, disiksa. Tapi kita bisa melihat di akhir pelayanan, dia menjadi penyelesai yang baik. Nah, Yakobus juga menegaskan itu kepada orang-orang percaya di perantauan. Supaya apa? Bertahan menjadi penyelesai yang baik di dalam kehidupan mereka.
Gak gampang, berbagai-bagai pencobaan untuk menjadi penyelesai itu tidak mudah Bapak Ibu. Satu ujian bisa terlewati, ujian kedua mungkin bisa terlewati, ujian ketiga mungkin masih juga bisa terlewati, keempat, kelima, sampai sepanjang hidup kita. Tapi Yakobus mau kita menjadi penyelesai-penyelesai yang baik. Dikatakan hidup dalam ketekunan. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keserupaan. Untuk mencapai keutuhan di dalam Kristus. Dan tidak kekurangan dalam hal apapun. Jadi Tuhan mau, yang saya renungkan Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi penyelesai yang baik. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita harus jadi penyelesai yang baik. Saya melihat beberapa kunci Bapak Ibu untuk menjadi penyelesai yang baik. Yang pertama itu adalah hidup dalam ketekunan. Itu disampaikan oleh Yakobus. Tekun dalam hal apa ini? Dalam hal berdoa, dalam hal iman kita, dalam hal menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dalam hal menantikan arahan Tuhan. Mesti tekun. Ibadah perlu tekun nggak Bapak? Perlu tekun. Berdoa perlu tekun, perlu tekun. Mempertahankan iman perlu tekun. Artinya dikatakan tidak berhenti. Hidup dalam ketekunan itu tidak gampang nyerah Bapak Ibu. Tidak gampang berputus asa. Kita kalau mempelajari dari minggu-minggu yang lalu, itu sebenarnya itu meneguhkan kita semua untuk menghadapi cobaan-cobaan ini. Ya, apa yang kita hadapi sekarang Bapak Ibu? Rasanya kayak sulit banget. Ya kan, rasanya mungkin sepanjang tahun kita akan menghadapi mungkin pelajaran yang sama sepanjang tahun ini. Mungkin membuat kita bosan, itu lagi, kapan selesainya. Tapi pada akhirnya Tuhan mau kita lurus. Tuhan mau kita menjadi penyelesai yang baik. Kunci yang kedua untuk menjadi penyelesai yang baik, tidak mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu. Kalau Yakobus mengatakan tidak mengandalkan hikmat dunia atau hikmat sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari adalah belajar untuk menjadi penyelesai yang baik dalam setiap keadaan. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita. Saya percaya ada Tuhan yang terus menyertai setiap kita Bapak Ibu untuk menjadi penyelesai yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.